Ya, langsung kita coba ya. Saya tempelkan jari saya. Nah, ini sudah mulai membaca, sudah ada nilai BPM. Nah, kemudian rata-ratanya, nah itu dia ya. Jadi rata-rata BPM yang terbaca di serial monitor dan yang tampil di website itu sudah sesuai ya, disertai dengan status yang ditampilkan. Sekarang kita fokus ke program Arduino-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Sobat Koper, untuk program Arduino-nya kita tidak mengetikkan dari nol ya. Kita akan modifikasi dari program Arduino yang kita buat di video sebelumnya, ya, khususnya di part yang kedua, yaitu sistem monitoring detak jantung berbasis Android yang kita buat sebelumnya. Sobat Koper bisa lihat atau tonton di bagian part yang kedua. Nah, di situ sudah kita bahas detail banget. Nah, yang kita ubah itu hanya pengiriman datanya. Kalau sebelumnya itu ngirim datanya ke database Firebase, nah kalau di sini kita ngirimnya ke MySQL-nya atau ke webnya, gitu ya. Baik, langsung saja. Ini saya tinggalkan, saya minimize dulu. Ini juga saya minimize. Saya minimize semuanya. Nah, sekarang kita buka aplikasi Arduino IDE kita. Nah, karena ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, maka untuk library, cara include-nya, cara mendapatkannya sudah tidak saya bahas lagi ya Sobat Koper. Tapi link untuk download library-nya tetap saya sertakan nanti di deskripsi video ini. Baik, Arduino-nya sudah terbuka. Nah, di sini langsung saya mau buka program sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita pernah buat monitoring detak jantung yang tutorial kita sebelumnya ya. Sekali lagi yang belum nonton silakan ditonton. Ini saya open. Nah, di sini sudah lengkap kita membahasnya, namun ngirim datanya ke Firebase. Nah, coba sekarang Sobat Koper lihat setelah Anda buka ya. Jadi saran saya dicoba dulu apa yang ada di video kita sebelumnya ya, monitoring detak jantung berbasis Android-nya. Nah, kalau sudah buat untuk program Arduino-nya, silakan dibuka. Ini kita save as dulu. Ya, kita save as dulu. Nah, ini file save as. Saya kasih nama berbeda. Misalkan monitoring detak jantung web, gitu ya. Monitoring detak jantung web. Kita save. Nah, sekarang karena kita tidak mengirim data ke Firebase, maka kita akan membuang dulu semua yang berhubungan dengan Firebase. Ya. Kita akan membuang semua yang berhubungan dengan Firebase. Kita mulai dari atas ya, pelan-pelan Sobat Koper. Yang pertama, di sini ada include library Firebase dan Arduino JSON. Nah, ini dua-duanya kita buang. Nah, kita buang. Yang pertama. Yang kedua, di sini ada konfigurasi WiFi. Nah, ini tetap ya. Tetap kita pakai. Nah, kemudian berikutnya, variabel koneksi ke Firebase. Ada Firebase host, ada Firebase authentication. Kita buang. Kita buang dulu. Dah. Kemudian turun ke bawah. Di bagian void setup. Nah, di bagian void setup itu ada proses koneksi ke Firebase. Nah, ini kita buang juga. Proses koneksi ke Firebase. Kita buang. Dah. Kemudian di dalam void kirim data. Ini ada ngirim data ke Firebase. Kita buang. Pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan Firebase kita buang. Ya, di void kirim data. Kita cek lagi ke bawah. Apakah masih ada berhubungan dengan Firebase? Oke. Nah, ternyata sepertinya sudah tidak ada ya. Baik Sobat Koper. Nah, kalau sudah tidak ada, coba kita eksekusi dulu yang ini ya. Kita jalankan dulu program Arduino yang sudah kita buang Firebase-nya ini. Kita pastikan dulu sensornya bekerja. Tapi ini belum ada pengiriman data ke web ya. Kita hanya membuang program yang berhubungan dengan Firebase tadi. Ini kita simpan dulu. Coba kita compile ya. Kita compile dulu. Kita compile, kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini tidak ada error, berarti kita bisa langsung upload saja ya. Sementara kita tes dulu sensornya apakah bekerja atau tidak. Kita cek dulu boardnya sudah sesuai.
portnya juga sudah, langsung kita upload. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil upload. Kita cek dulu di serial monitor ya. Sekali lagi ini belum ada pengiriman data ke websitenya ya. Karena proses kirim datanya tadi kita kosongkan. Langsung kita buka tools serial monitor, kita cek dulu penggunaan sensornya. Nah, ini benar ya. Sementara statusnya no finger, karena memang tidak ada tangan yang menempel. Nah, sekarang kita cek dulu. Saya coba tempelkan telunjuk saya ya di sensor. Kita lihat. Nah, ini sudah mulai membaca nilai. Kita tunggu sejenak, apakah BPM-nya terbaca. Nah, ini ya, sudah terbaca. Berarti asumsi kita sensornya aman, sudah bisa membaca dengan baik. Nah, berarti tugas kita yang terakhir adalah bagaimana cara mengirimnya ke aplikasi web kita, ya, melalui perantara database MySQL. Baik, Sobat Koper, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita fokus ke proses pengiriman data ke aplikasi webnya ya, atau kita nyimpan data nilai BPM atau status status detak jantungnya atau nilai detak jantungnya ke database MySQL kita. Oke, ini kita close saja, kita tutup. Nah, yang pertama coba kita ke bawah dulu Sobat Koper. Di video sebelumnya data yang dikirim itu kita tampung di variabel data kirim ya. Nah, di sini data kirimnya kalau kondisinya tidak ada jari yang menempel, maka data kirimnya itu adalah no finger. Nah, cuma di sini hati-hati Sobat Koper, ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Firebase kemarin no finger-nya itu pakai spasi. Nah, di sini kita buang spasinya ya. Nah, kenapa dibuang? Karena biasanya dalam URL itu ketika ada spasi nanti malah terpotong tuh, ya, malah terpotong. Artinya jadinya kalau kita kasih spasi, yang dikirim nanti kata fingernya malah nggak ikut, ya, terpotong. Sebenarnya ada trik sendiri untuk supaya itu bisa dilakukan. Tapi ya sudah, kita kasih spasinya kita buang saja ya. Jadi no fingernya nanti nyatu seperti ini. Ya, nanti Sobat Koper bisa explore sendiri bagaimana nanti kalau misalkan kita ngirimnya itu bisa pakai spasi ya. Nah, kemudian itu kalau no finger. Nah, kalau misalkan dia ada nilai sensor atau ada nilai BPM-nya, maka nanti data kirimnya diisi nilai rata-rata dari BPM yang terbaca ya, atau detak jantung rata-rata yang dibaca. Nah, ini nanti ditampung di variabel data kirim. Nah, variabel data kirim ini itu nanti yang akan kita kirimkan ke halaman website-nya ya. Baik. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang kita fokus ke pengiriman datanya ya. Nah, pengiriman datanya kita lakukan di bagian atas Sobat Koper. Ada void kirim data di sini ya, ada void kirim data di sini. Nah, ingat kemarin di tutorial sebelumnya itu kita mengirimnya ke database Firebase ya. Nah, di sini kita akan mengirimkannya ke halaman website kita. Nah, dengan cara nilai sensor yang dibaca atau nilai data yang dikirim akan tersimpan ke database MySQL ya. Jadi itu perantara kita. Nah, sekarang Sobat Koper, bagaimana cara mengirim datanya? Ini simpel sekali ya, ini gampang sekali sebenarnya. Baik, silakan fokus ke void kirim data. Nah, di sini yang pertama kita buat sebuah objek ya. Kita buat objek client. Kita buat objek client untuk terhubung ke web server ya, web server Apache. Web server Apache ini yang mana? Yang tadi kita jalankan di aplikasi SIMPP-nya. Yang di sini. Ya, di sini ada web server Apache nih. Port yang digunakan port 80. Nah, ini nanti hati-hati Sobat Koper nanti menyesuaikan ya. Karena terkadang ada beberapa teman-teman itu merubah portnya. Nah, nanti kalau dirubah ya silakan disesuaikan. Di sini saya defaultnya itu pakai port 80. Nah, cara membuat objeknya gimana? Simpel sekali, wifi client. Misalkan saya kasih nama client juga deh, ya. Ini variabel aja bebas ya. Ini variabel saja, ini bebas. Terserah mau kasih nama apa. Yang penting jangan pakai spasi. Kemudian portnya, integer port.
Portnya port berapa? Tadi punya saya itu port 80. Baik, selanjutnya Sobat Koper, kita lakukan cek koneksi ke web servernya. Ya. Kenapa kita harus cek koneksi ke web server? Ingat, proses pengiriman data sensor nanti ke web server itu sebenarnya kita akan mengeksekusi sebuah file PHP yang nanti akan kita buat setelah ini melalui node MCU. Jadi node MCU-nya yang mengeksekusi file PHP itu. Nah, sebelum mengeksekusi itu berarti kita harus cek dulu koneksi kita ke web servernya. Web server Apache di mana program PHP kita berjalan, gitu ya. Nah, untuk bisa mengecek itu kita butuh tahu alamat IP-nya dulu berapa. Alamat IP komputer yang kita pergunakan. Nah, cara yang paling gampang untuk mengetahui itu silakan Sobat Koper ke bagian control panel. Ini bagi yang belum tahu saja. Kalau sudah tahu nanti bisa di skip bagian ini ya. Ke bagian control panel, kemudian di situ ada Network and Sharing Center. Kemudian di sini pilih sebelah kiri ada Change Adapter Setting. Nah, kemudian adapter Wi-Fi-nya klik kanan, pilih status. Di dialog status itu pilih details. Nah, di sini nanti akan terlihat alamat IP address server atau komputer yang Anda pergunakan. Nah, ini diingat-ingat nih, 192.168.1.7. Oke ya, kalau sudah hafal, ini kita close, kita close, kita close. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Untuk alamat IP tadi, kita tampung dulu dalam sebuah variabel ya, Sobat Koper. Coba ke bagian atas saja, kita letakkan variabelnya di atas void setup. Nah, di sini. Sediakan variabel untuk IP address servernya. Caranya mudah. Saya gunakan konstanta aja ya. Konstanta itu artinya isinya nggak berubah-ubah. Car, bintang, misalkan kasih nama apa? Server. Nah, gitu aja ya. Server sama dengan. Nah, tadi alamat IP-nya berapa? 192.168.1.7. Awas ya, disesuaikan Sobat Koper. Alamat IP komputer Anda berapa? Baik, kita punya variabel server di sini. Ini saya copy dulu. Kita turun ke bawah tadi, ke bagian koneksi. Nah, untuk ngecek koneksinya, caranya gini. If, jika, not, tanda seru ya. Tanda seru itu dibacanya not. Not kliennya, titik connect. Nah, ini cara membacanya. Apabila kliennya tidak connect, tanda seru ya, tidak connect. Nah, klien ini sebenarnya siapa sih? Klien ini tidak lain adalah node MCU-nya. Ya, jadi sebagai klien ini node MCU, servernya itu adalah komputer yang kita pergunakan. Jika kliennya tidak connect, connect kemana? Connect ke server. Tadi ada variabel server ya, yang kita buat barusan. Jika kliennya tidak connect ke server di port 80, port 80 itu tadi kita simpan di variabel port. Nah, di sini kita buat aja port. Jika kliennya tidak connect ke server 192.168.1.7 dengan port 80, maka apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu biasanya kita cetak ya. Kita cetak di serial monitor aja. Karena kita nggak pakai LCD nih ya. Serial println. Misalkan connection failed. Atau koneksi gagal ya, pakai bahasa Indonesia aja. Koneksi ke server gagal. Hati-hati Sobat Koper, koneksi ke Wi-Fi bisa saja berhasil, namun belum tentu bisa connect ke web server Apache-nya. Ya, jadi kalau pesan ini nanti muncul, koneksi ke server gagal, berarti yang gagal itu bukan koneksi Wi-Fi-nya. Tapi yang gagal itu adalah koneksi ke database atau web server Apache-nya. Di mana program PHP-nya berjalan. Ya. Itu yang penting untuk kita pahami. Nah, kemudian berikutnya kita return. Return ini artinya kembali mencoba untuk koneksi lagi. Ya, ini kondisi Sobat Koper kalau tidak terkoneksi ke web server. Tapi kalau terkoneksi, maka pengujian ini otomatis akan dilewati. Dia akan menjalankan proses berikutnya. Ya, nah di sini kondisi apabila berhasil connect ke web
servernya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah kirim datanya. Nah, lakukan pengiriman data ke database. Ya. Oke, cara pengiriman datanya gampang. Pertama, sediakan variabel link. Link ini untuk URL yang akan dieksekusi nanti. Ya, URL itu tidak lain adalah program PHP yang berfungsi untuk menyimpan data sensor. Oke, kemudian sediakan variabel lagi untuk HTTP-nya. HTTP, ini koma enter ya. HTTP client. Hati-hati, misalkan variabelnya apa? Ini bebas saja, HTTP, gitu ya. Kemudian isi variabel link dengan URL, ya, URL untuk mengeksekusi penyimpanan nilai sensor ke database. Nah, kita isi link sama dengan. Nah, linknya apa? Kita isi begini, http:// kemudian tadi ada variabel server ya. Nah, petik 2 tutup ya, plus saya jadikan gini, string dalam kurung server supaya alamat IP-nya itu jadi string ya. Plus petik 2 slash nama folder kita apa? Web jantung. Oke, kemudian slash. Kemudian kita nanti akan buat sebuah file namanya kirimdata.php. Namanya kirimdata.php. Nah, sementara file ini belum ada. Ya, nanti kita akan buat setelah ini. Kemudian, ketika mengeksekusi file kirimdata.php yang ada di server, ini node MCU-nya sambil mengirimkan nilai sensor. Ya, sambil mengirimkan nilai sensor. Ingat, tadi nilai yang dikirim atau data yang dikirim itu ditampung di dalam variabel data kirim. Di sini ya. Oke. Saya kembali ke atas. Nah, di sini cara mengirimkan nilai data kirim, isinya variabel data kirim itu kita gunakan tanda tanya. Tanda tanya. Oke, kemudian penampungnya apa? Misalkan kita samakan aja atau kita kasih nama yang lain ya. Data gitu aja ya. Sama dengan petik 2 plus variabel data kirimnya. Jadi nanti apapun isi variabel data kirim itu nanti akan ditampung di dalam parameter data yang otomatis akan dibaca isinya oleh file kirimdata.php yang ada di server web jantung yang kita punya. Ya, sekali lagi, kirimdata.php belum kita buat. Kita akan buat setelah ini. Ya, baik. Ini kalau sudah, kita enter. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya, kita eksekusi URL atau variabel link itu. Eksekusi isi variabel link. Ya, isi variabel link. Nah, caranya, kita tadi punya variabel HTTP ya. Saya paste di sini, titik begin dalam kurung variabel linknya. Nah, otomatis nanti berarti node MCU akan mengeksekusi isinya variabel link yang ada di sini. Nah, kemudian supaya file kirimdata.php-nya bisa mengambil nilai parameter data ini, maka kita jadikan mode get. Mode get ya, caranya http://get. Ada beberapa sobat koper yang bertanya ya, apa bedanya mode get dan mode post? Ya, sebenarnya simpel ya. Kalau mode get itu biasanya nilai yang dikirim itu terlihat parameter yang ada di dalam URL-nya. Jadi kayak gini, misalkan isinya variabel data nanti ya data kirim gitu ya. Nanti akan terlihat, bisa terlihat di browser. Tapi kalau metode post itu tersembunyi. Nah, bedanya sih simpelnya begitu ya. Nanti sobat koper bisa bisa explore sendiri.
Oke, kemudian setiap selesai mengirim, coba kita tangkap responnya ya. Tangkap respons dari websitenya. Apakah berhasil atau tidak. Nah, supaya nanti kita bisa melihat, oh ini berhasil atau tidak. Nah, kita sediakan variabel string respon misalkan. Nah, cara membaca responnya itu http://getString. HTTP ini variabel kita ya yang ada di sini. http://getString. Nah, itu cara menangkap responnya. Artinya setiap selesai ngirim, nanti ada umpan balik dari websitenya ini berhasil atau tidak berhasil. Oke ya, nanti saya tunjukkan bagian mana respon itu berada di program PHP. Nah, respon ini coba kita cetak. Serial.println variabel respon. Paste. Oke. Kemudian terakhir kita stop pengiriman datanya http://end. Udah selesai. Ya. Kita simpan. Nah, sebelum kita upload Sobat Koper, kita coba cek atau verify dulu ya. Kita verify dulu apakah ada error dalam pengetikan program kita. Coba kita verify langsung. Oke, ini tidak ada error ya Sobat Koper. Nah, berarti tinggal kita upload saja. Nah, sebelum kita upload, kita harus bikin dulu file kirim data.php di program web kita. Awas ya, sebelum di-upload. Kenapa sebelum di-upload? Karena nanti setelah kita upload ini, sedangkan kirim data.php ini kita belum bikin, maka nanti akan terjadi error di node MCU-nya. Awas ya. Nah, sekarang fokus dulu, kita kembali ke Sublime Text-nya. Kita bikin dulu file kirim data.php. Ini sejenak kita tinggal dulu. Kita kembali ke Sublime Text. Langsung ke folder web jantung, klik kanan, new file. Simpan langsung ya. File, save. Kita kasih nama kirim data.php. Ya, samakan namanya yang ada di Arduino, yang ada di sini. Oke, kirim data.php, langsung save. Langsung kita buat tag PHP. Kemudian langsung kita buat koneksi ke database dulu. Nah, koneksi ke database. Nah, untuk koneksi ke database, kita copy saja dari program kita sebelumnya ya, biar tidak terlalu lama. Nah, ini variabel connect-nya kita copy. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya, baca parameter data yang dikirim oleh node MCU. Nah, tadi kan di program Arduino-nya ada nih, parameter data. Nah, kita akan ambil isinya. Isinya itu kan adalah isinya data kirim. Nah, cara membacanya gampang sekali. $data sama dengan $_get. Nah, karena ini menggunakan mode get tadi ya. Kemudian parameternya apa? Kebetulan parameternya adalah data. Nah, parameter dalam kurung siku ini Sobat Koper harus sama dengan yang ada di sini. Ya, jangan sampai salah. Oke. Nah, terus variabel yang ada di depan bagaimana? Variabel yang ada di depan ini boleh berbeda. Ya, yang jelas dalam kurung siku ini itu harus sama dengan yang ada di Arduino-nya. Oke ya. Nah, kalau yang depan ini boleh Sobat Koper ganti-ganti deh. Oke. Misalnya kita samakan aja biar gampang ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya, isinya variabel data itu kita akan update ke dalam database MySQL kita atau di dalam tabel TB jantung yang kita punya. Kita akan tumpuk atau mengganti nilai di dalam field data jantung ini. Nah, caranya gampang sekali. Nah, berarti di sini kita akan update nilai field detak jantung pada tabel TB jantung. Perintahnya simpel sekali ya. Misalkan di sini saya kasih variabel simpan. Variabel simpan ini nanti fungsinya untuk memberikan respon ya. Kita tahu ini berhasil simpan atau tidak itu nanti dari variabel simpan ini. Ini variabel bebas saja Sobat Koper.
Nah, perintahnya simpel sekali ya, MySQL query variabel koneksi connect. Nah, perintah update-nya di sini. Perintah update-nya simple. Update nama tabelnya apa? TB jantung. Yang mau diupdate apa? Set field-nya detak jantung. Awas, ini field. Field ini sesuai dengan yang ada di database-nya ya, di tabelnya di sini. Penulisan harus sama. Detak jantung. Kemudian sama dengan mau diisi apa? Diisi variabel data yang ada di sini. Ini saya copy. Setelah sama dengan, kasih petik 1 dulu ya. Petik 1, petik 1. Nah, baru di tengah-tengahnya. Baru di tengah-tengahnya kita paste variabel datanya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi, simpel sekali ya Sobat Koper. Ini cara mengupdate nilai yang ada di MySQL sesuai nilai yang dikirim oleh NodeMCU. Nah, tapi ini belum selesai. Nah, ini kita uji dulu. Jika berhasil tersimpan. Nah, di sini ya. Saya kasih keterangan jika berhasil tersimpan atau berhasil update. Nah, perintahnya itu if simpan, cukup begini aja. Ini nanti akan memberitahu dari web, memberitahu ke NodeMCU bahwa berhasil dikirim, ya, berhasil dikirim atau berhasil disimpan deh, berhasil disimpan, gitu ya. Tapi kalau gagal, nah else, maka kasih tahu juga ke NodeMCU gagal disimpan, gitu ya, gagal disimpan. Nah, inilah yang disebut sebagai respon ya. Ini yang disebut sebagai respon, nantinya akan ditangkap di sini. HTTP get string ini. Oke ya, nanti kita coba. Nah, ini kita simpan dulu Sobat Koper. File kirim data.php, file save. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke Arduino-nya. Nah, ini baru kita upload ke NodeMCU. Ya, sekarang kita upload. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil di-upload, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang coba kita cek di serial monitor untuk melihat apakah pengiriman data dari NodeMCU-nya berhasil dilakukan di halaman website. Ingat, di program Arduino kita ini, pengiriman ke website-nya itu atau proses kirim datanya itu dilakukan setiap 2 detik ya. Ya, setiap 2 detik, artinya pada saat pembacaan nilai sensor itu akan dibaca terus-menerus, kemudian setelah 2 detik baru dikirim ke websitenya ya. Itu prinsip yang kita terapkan kemarin di video sebelumnya ya, karena alasannya sensor ini itu tidak boleh terpengaruh oleh delay yang terlalu lama ya, nanti akan mengganggu fungsi baca sensor. Baik Sobat Koper, langsung kita buka serial monitornya ya. Kemudian nanti kita akan sandingkan dengan websitenya, nanti kita akan lihat perubahannya secara real time yang ada di serial monitor dan yang ada di halaman webnya. Kita buka. Nah, ini sudah mulai berjalan ya. Ini sebenarnya sudah melakukan pengiriman data ya Sobat Koper. Ini coba saya minimize. Oke, ini saya coba kecilkan sedikit. Nah, kita akan lihat yang ada di website ya. Ini coba kalau kita kecilkan sedikit seperti ini. Ya, langsung kita coba ya. Saya tempelkan jari saya. Nah, ini sudah mulai membaca, sudah ada nilai BPM. Nah, kemudian rata-ratanya, nah itu dia ya. Jadi rata-rata BPM yang terbaca di serial monitor dan yang tampil di website itu sudah sesuai ya, disertai dengan status yang ditampilkan. Baik Sobat Koper, kita sudah berhasil membuat sistem monitoring detak jantung pasien berbasis web secara real time, memanfaatkan sensor pulse oximeter Max 30102. Sekali lagi, ini adalah tutorial yang masih berhubungan dengan tutorial kita sebelumnya tentang monitoring detak jantung dengan sensor yang sama, tapi menggunakan aplikasi Android dan Firebase. Bagi Sobat Koper yang belum menonton, bisa menonton juga video tutorial kita sebelumnya. Nanti bisa dikomparasi, bisa dibandingkan dengan yang menggunakan website di video kali ini. Baik Sobat Koper,
Demikian video tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Siapa tahu di luar sana ada yang sedang mencari tutorial yang sama. Dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Jangan lupa dukung terus channel Coding Perangkat untuk terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Coding Perangkat. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. Salam koper, coding perangkat, semua bisa di coding. Wassalam.